Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Purnama dengan nomor NPM 10121134 dari kelas C6 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi yang telah dipelajari dari pertemuan sebelumnya, yaitu pelatihan, cara membuat atau contoh pelatihan dan pengembangan karir, UTS manajemen mata kuliah sumber daya manusia, yang dosennya itu Ibu Leli Nirmalasari SPD MM. Oke, di sini di dalam pelatihan itu ada contoh untuk membuat pelatihannya. Yang pertama itu ada nama pelatihan. Nama pelatihan di sini saya pelatihan supervisor pemasaran factory outlet. Untuk analisis kebutuhannya, yang pertama itu ada tugasnya itu untuk memahami situasi di lapangan. Yang kedua itu organisasi atau perencanaan karir supervisor. Nah, yang ketiga itu karyawan atau peningkatan skill. Nah, tujuan pelatihan ini diadakan yaitu yang pertama untuk membekali kemampuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif pada karyawan. Nah, jadi untuk menumbuhkan atau membangun kemampuan yang ada dalam diri karyawan atau supervisor. Nah, yang kedua itu mengembangkan supervisor dalam mengelola kinerja dirinya dan timnya sesuai dengan arah dan target perusahaan. Nah, tujuan pelatihan ini untuk supervisor bisa terbiasa di lapangan dalam mencapai target atau sesuai dengan arahan perusahaan dalam mencapai targetnya bersama timnya. Lalu di pelatihan ini ada saya mengambil pelatihan ini dalam 14 hari secara berturut-turut. Jadi selama 14 hari itu atau 2 minggu diadakan pelatihan. Nah, untuk pesertanya kita dari perusahaan menerima 60 karyawan baru per 10 bulannya. Nah, untuk pesertanya itu 15 peserta per kelas. Nah, untuk tempat kita diadakan di PT MSDM Indonesia Bisa. Untuk waktunya saya akan mulai pada 7 Desember 2010. Untuk metode pelatihannya kita akan berdiskusi atau pemaparan materi dengan pematerinya, dan ada gamesnya juga, diskusi dengan teman atau karyawan yang lainnya. Nah, untuk evaluasi di sini reaksinya kurang lebih 14 hari kemudian atau di akhir pelatihan setelah 14 hari. Untuk hasil belajarnya di sini hasil belajar dari pemaparan materi pelatihannya selama 14 hari kemudian. Untuk perilakunya kurang lebih 1 tahun kemudian, historisalnya kurang lebih 1 tahun kemudian juga. Untuk analisis kegunaan di sini 14 bulan kemudian. Nah, untuk perkiraan biaya perencanaan saya dikira-kira kurang lebih 50 juta rupiah. Untuk perkiraan biaya pelaksanaan per tahun kisaran 375 juta rupiah. Nah, untuk pengembangan karir kan tadi contoh pelatihan, cara membuat pelatihan. Nah, di sini pengembangan karirnya ada contoh soal. Yang pertama itu Anda adalah seorang pegawai pada perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Lalu pertama saya akan berdiskusi dengan pegawai lainnya, tentu saja yang mempunyai wawasan luas atau berpotensial dalam membantu pengembangan karir sehingga bisa meningkatkan skill saya. Jadi saya akan berdiskusi
bersama teman-teman saya yang berwawasannya tinggi atau punya pengalaman lebih banyak. Dan yang kedua, saya akan lebih banyak belajar lagi dalam hal apapun, terutama belajar dari mengetahui kemampuan diri saya yang sifatnya potensial untuk masa depan diri. Eh, jadi untuk menggali kemampuan diri saya. Untuk ketiga, menjauhi hal yang sifatnya buruk atau negatif bagi diri saya yang mengakibatkan dalam pengembangan karir saya menjadi terhambat. Jadi saya akan menjauhi hal-hal yang negatif atau yang buruk sehingga dalam pengembangan karir saya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini ada saat ini Anda sudah menjadi direktur sumber daya manusia dalam perusahaan. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan pada karyawan Anda? Nah, kalau semisalkan saya nih menjadi direktur di sebuah perusahaan, direktur SDM, saya akan tentu saja saya akan mengadakan pelatihan pengembangan karir bagi karyawan saya yang tujuannya itu untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada pada karyawan saya. Nah, khususnya untuk mengasah skill, untuk mengasah kemampuan. Jadi untuk karyawan saya bisa naik pangkat juga atau bisa mengasah skillnya dengan baik. Jadi skillnya itu digunakan secara benar. Tidak hanya mengadakan pelatihan, melainkan saya sebagai direktur juga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi karyawan saya. Jadi harus sebagai direktur juga atau pimpinan harus menjadi contoh yang baik bagi karyawan. Nah, untuk tugas direktur itu eh, tugas direktur sumber daya manusia yaitu memegang tanggung jawab yang besar dalam memajukan perusahaan. Mengelola sumber daya manusia di sebuah perusahaan merupakan peran yang sangat penting yang harus dilakukan oleh direktur. Nah, berikut merupakan perencanaan dan pengembangan karir yang akan saya lakukan untuk karyawan saya. Nah, eh, jadi nyambung yang tadi. Yang pertama, untuk tugas direktur juga melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja. Jadi di dalam rekrutmen atau menerima tenaga kerja baru kita harus diseleksi. Direktur sumber daya manusia harus mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan, departemen yang sedang membutuhkan pegawai, dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan perusahaan. Jadi harus sesuai kayak gitu. Nah, yang kedua, penilaian kinerja karyawan. Nah, untuk proses penilaian ini sebagai bentuk evaluasi terhadap karyawan mengenai hasil yang kerja yang telah dikerjakan karyawan selama setahun. Jadi untuk penilaian ini harus dievaluasi selama setahun kepada karyawan kita, karyawan mana yang berkembang dengan cepat atau dengan lambat. Jadi kita harus mengembangkan karyawan juga. Nah, untuk yang ketiga, tugas direktur itu memberikan penghargaan kepada karyawannya. Nah, di sini maksudnya memberikan penghargaan adalah memberikan upah atau gaji kepada karyawan atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Nah, jadi memberikan penghargaan di sini yaitu tentu saja memberi upah atau gaji kepada karyawan karena telah bekerja sama atau ikut andil dalam memajukan perusahaan ini. Jadi harus karyawan harus diberi penghargaan oleh direktur karena karyawan juga akan merasa dihargai, jadi merasa dibutuhkan di dalam perusahaan itu, jadi tidak cepat atau tidak banyak yang keluar dari perusahaan itu. Nah, yang terakhir, tugas direktur itu mengadakan program pelatihan. Nah, program pelatihan ini rutin yang berkaitan langsung dengan pengembangan keahlian dan juga pengembangan wawasan seorang karyawan, di mana karyawan dari tiap departemen akan mengikuti pelatihan tersebut dengan jadwal yang sudah diatur sedemikian rupa, supaya semua departemen dapat memperoleh pelatihan dalam porsi yang sama. Jadi tugas direktur juga harus mengadakan pelatihan, program pelatihan secara rutin, baik itu seminggu sekali
2 minggu sekali, 3 bulan sekali, bahkan sampai ada yang setahun sekali. Jadi kita harus mengadakan program pelatihan, baik pelatihannya dengan cara games atau gathering. Oke, jadi kesimpulan dari pemaparan pelatihan yaitu pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil dan manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Nah, jadi pelatihan ini yaitu proses atau kegiatan jangka pendek yang di dalamnya itu mengandung prosedur yang sistematis atau cara kerjanya yang sistematis dan terorganisir. Nah, di mana orang-orang tersebut itu mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis yang untuk tujuannya itu tentu saja untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan perusahaan dan tentu saja untuk dirinya sendiri. Tujuan diadakannya pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan skill atau meningkatkan skill karyawan pada diri seseorang untuk terbiasa dengan hal di lapangan atau untuk meningkatkan penjualan di dalam perusahaan untuk tujuannya diadakannya pelatihan ini. Nah, pengembangan yaitu adalah proses suatu pendidikan jangka panjang dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Jadi pengembangan yaitu untuk pendidikan jangka panjang. Jadi dari untuk pelatihan itu, sesudah pelatihan pastinya ada proses pengembangan untuk mengembangkan diri seseorang, yaitu jangkanya cukup lumayan panjang, tapi sistemnya itu prosedur atau cara kerjanya tersusun atau tertata dengan rapih dan terorganisir. Nah, di mana seseorang itu mempelajari pengetahuan konseptual atau menerapkan materi pengembangan pelatihan dari sebelumnya diterapkan oleh seseorang itu sehingga dia bisa berkembang dengan baik, bisa berkembang secara cepat dan bisa mengubah dirinya sebagai dari menjadi diri yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi sangat penting untuk bagi perusahaan mengadakan pelatihan ini dan pengembangan bagi direktur. Nah, untuk pelatihan ini kan diadakannya untuk karyawan. Nah, pengembangan ini jadi bagi para direktur harus mengembangkan diri karyawannya di dalam perusahaan itu. Jadi sangat berkesinambungan dari pelatihan sampai pengembangan. Yang dari pelatihan itu kan pendidikan jangka pendek. Nah, jadi untuk perbedaannya yaitu pelatihan jangka pendek, pengembangan jangka panjang. Pengembangan itu hasil dari pelatihan sebelumnya atau menerapkan materi dari sebelum-sebelumnya dari pelatihan tersebut. Nah, untuk tujuan diadakannya pelatihan dan pengembangan ini tentu saja untuk mengembangkan suatu di mana proses pendewasaan atau mengubah diri menjadi lebih baik bagi diri seseorang. Tentu saja ini sangat berpengaruh bagi karyawan atau di lingkungan pekerjaan, dan juga sebagai direktur juga harus mengetahui situasi di lapangan di suatu perusahaan. Nah, tujuannya direktur itu ya harus bersosialisasi bersama karyawan ya, biar karyawannya juga tidak banyak yang keluar atau tidak betah. Karena kebanyakan nih karyawan yang keluar itu dikarenakan dari direktur yang tidak bersosialisasi atau tidak baik kepada karyawannya. Jadi untuk diadakannya pelatihan ini ya memang untuk pendekatan kepada karyawan atau suatu penghargaan, suatu program yang dimana program ini harus dijalankan dengan secara sistematis, dengan cara harus rutin kayak gitu, biar ada emosional atau ada ikatan emosional kepada karyawannya, sehingga karyawan tersebut menjadi betah, menjadi bisa berkembang dengan lebih baik atau bisa berkembang, bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi sangat penting sekali diadakannya pelatihan di dalam perusahaan dan pengembangan dalam diri seseorang.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau eh, kata yang kurang baik atau kurang benar, karena yang salah tepatnya dari dalam diri saya, yang benar hanya milik Allah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.